Saya percaya di tengah kekecewaanmu, engkau tidak sendiri. Tuhan ada bersamamu. Tuhan mengutus temanmu, sahabatmu. Tuhan mengutus orang bahkan yang mungkin kau gak kenal untuk menghiburmu. Itu datangnya dari Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di pagi hari ini. Kasih sayang Tuhan ada buat hidupmu. Kebaikan Tuhan ada buat kita. Amin. Bahkan kita percaya hari ini hari yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Tuhan setia menghibur dan menguatkan kita di masa kekecewaan. Itu yang akan kita bahas. Mazmur 34 ayat 19. Saya akan baca buat setiap kita. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya suka ayat ini. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kekecewaan adalah seringkali bagian dari kehidupan. Baik itu kehilangan, penolakan, ataupun kegagalan. Namun sebagai anak Tuhan kita punya jaminan. Tuhan hadir di tengah-tengah kekecewaan kita. Dia bukan hanya menghibur, menguatkan, tapi Dia membawa pemulihan di tengah kekecewaan kita. Di tengah kekecewaan kita, Tuhan menyediakan penghiburan. Ingat ketika Elia mengalahkan 450 Nabi Baal. Dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Setelah dia mengalahkan 450 Nabi Baal, Izabel mendengar hal itu, menjadi marah. Dan Izabel mengancam untuk mengejar dan membunuh Elia. Celakanya Elia buka telinganya untuk intimidasi dari si jahat. Karena jangan buka telingamu untuk intimidasi dari si jahat. Waktu dia mendengar di telinganya intimidasi dari si jahat, dia lari ketakutan. Bahkan Alkitab bilang di 1 Raja-Raja 19 ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Karena dia buka telinga buat intimidasi si jahat, buat kabar ketakutan, buat ancaman si jahat. Maka dia melarikan diri, padahal dia habis mengalahkan 450 Nabi Baal. Waktu dia kemudian jadi kecewa, dia merasa dikejar-kejar sekarang gara-gara mengalahkan 450 Nabi Baal. Dia merasa kecewa, bahkan dia putus asa mau mati. Dikatakan lebih baik ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tapi tahukah saudara, di ayat selanjutnya, kalau saudara baca, Tuhan mengutus malaikatnya di tengah kekecewaannya. Kemudian dia tertidur kecapean. Dan Tuhan mengutus malaikatnya, membangunkan Elia. Waktu Elia bangun, ada roti panggang, roti bakar, dan juga ada air putih di kendi. Tersedia roti dan air putih yang dingin. Kemudian malaikat mengingatkan, makan, sebab perjalananmu masih jauh. Kemudian Elia makan, Elia minum, tidur lagi. Dan 2 kali malaikat membangunkan lagi, mengingatkan untuk makan. Dan singkat cerita, Elia melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya Tuhan menyentuh hatinya dengan kasih-Nya dan memulihkan dia dengan kekuatan yang baru. Ketakutannya hilang, ketakutannya pergi. Tuhan di tengah kekecewaannya tidak meninggalkan dia. Bahkan Tuhan mengutus malaikatnya memberi dia makan, mengingatkan dia butuh makan. Saya percaya di tengah kekecewaanmu engkau tidak sendiri. Tuhan ada bersamamu. Tuhan mengutus temanmu, sahabatmu. Tuhan mengutus orang bahkan yang mungkin kau gak kenal untuk menghiburmu. Itu datangnya dari Tuhan. Di tengah-tengah kekecewaanmu, Tuhan menyediakan penghiburan. Bahkan Tuhan meneguhkan iman di tengah-tengah kekecewaan. Dari kisah Elia kita beranjak ke kisah Marta Maria. Minta Yesus datang karena adiknya sakit. Tapi Yesus tidak datang-datang dan kemudian Lazarus mati. Ketika Lazarus mati,
Yesus baru datang. Kemudian di Yohanes 11 ayat 21 sampai 23 saya bacakan buat setiap kita. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Tuhan bukan hanya membuat kekecewaan itu berlalu, tapi kekecewaan itu dipakai Tuhan untuk meneguhkan imannya. Karena sebelum Lazarus mati, Yesus mengirim kabar kepada Marta dan Maria bahwa penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Melewati kematian, tapi tidak membawa kepada kematian. Lewat kematian, tapi kita tahu dalam kisah ini kemudian Lazarus dibangkitkan. Mengapa Tuhan datangnya telat? Mengajar Marta dan Maria bahwa tidak ada kata terlambat bersama Tuhan. Bahwa ketika Tuhan datang, Tuhan mengubah kekecewaan menjadi sukacita yang lebih besar. Supaya Marta dan Maria belajar percaya. Belajar di tengah kekecewaan, percaya bahwa Tuhan menyiapkan kebangkitan. Tuhan menyiapkan berkatnya, Tuhan menyiapkan kasih sayangnya. Kesedihan, kekecewaan, ketika kita melibatkan Tuhan, mendorong kita untuk percaya bahwa sukacita setelah kesedihan adalah kepastian di dalam janjinya. Saya percaya Tuhan akan pakai setiap situasi untuk menghibur kita, setiap situasi untuk mengajar kita jadi lebih percaya. Lewat dua kisah ini saya percaya Tuhan mau ajar kita bahwa di tengah kekecewaan Tuhan menyiapkan penghiburan. Di tengah kekecewaan ternyata ada rencana Tuhan yang lebih besar. Apa rencana Tuhan yang lebih besar? Mengajar kita belajar percaya. Mungkin kau sedang mengalami kekecewaan hari ini. Ada kehilangan di hidupmu, ada kegagalan. Belajarlah percaya bahwa walaupun kita lihatnya sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur. Sama Marta Maria bilang, Lazarus sudah mati Tuhan, udah terlambat, udah gak ada waktu lagi, udah gak bisa pulih lagi. Lazarus sudah mati, nyawanya udah gak ada. Tapi di tengah kekecewaan itu Tuhan mengajar bahwa percaya kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Berpercaya kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sehingga di tengah kekecewaan karena Yesus sepertinya gak datang, akhirnya ketika Lazarus bangkit, saya percaya Marta dan Maria kemudian berkata, ternyata kami salah. Kami harus belajar percaya. Besok-besok kalau ada kejadian, minta tolong sama Yesus. Dan Yesus bilang penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Bisa lewat kematian, tapi tidak sampai mati selamanya. Karena Lazarus dibangkitkan. Percayalah apapun yang kau alami hari ini, di tengah kekecewaanmu, Tuhan mungkin sedang mengajarmu untuk percaya. Dan Tuhan jawab doa jauh lebih banyak. Marta Maria minta Lazarus sembuh, tapi Lazarus dibangkitkan. Apa yang jadi doamu? Saya percaya kesulitan tantangan. Engkau sedang diajar untuk percaya. Dan Tuhan jawab doamu jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Puji Tuhan, saya percaya di pagi hari ini setiap kita boleh kembali diingatkan. Di tengah kekecewaan kita, Tuhan ada buat kita. Tuhan ada buat Elia, membangunkan Elia di tengah rasa putus asanya, kecewanya. Memberi makan melalui malaikat. Tuhan pasti menghibur kita. Dan melalui kisah Marta Maria, Tuhan tidak terlambat. Percaya pada Tuhan tidak sia-sia. Bangun imanmu. Percaya lagi bahwa Tuhan bisa menolong. Percaya lagi bahwa Tuhan bisa memulihkan. Beriman lagi. Jadilah kuat. Jadilah percaya. Puji Tuhan. Mari di pagi hari ini renungkan dan ucap syukur untuk apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Naikkan syukur kita, mari tutup mata kita, angkat tangan kita. Di mana engkau bisa tutup mata dan angkat tangan. Mulai katakan terima kasih Tuhan, kau mengingatkan di tengah kekecewaan kau setia menyiapkan penghiburan. Di tengah kekecewaan engkau pakai Tuhan Yesus untuk mengajar kami bahwa percaya kepadamu tidak sia-sia.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with Dur di pagi hari ini. Lawat jamah, berkati setiap mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat sudah diberi kelegaan, bahkan kami percaya yang hutang-hutang sudah Tuhan siapkan jalan, hutangnya bisa terbayar, setiap pribadi tidak terlewat, ada urapan baru mengalir. Dalam nama Yesus kami doa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah sampaikan firman-Nya buat kita. Tuhan Yesus sudah dengar doa kita sudah doa, kita sudah dikuatkan. Langkah dengan berani, hadapi hari-hari hidupmu. Jangan kecewa, Tuhan ada buat kita. Bagikan link Morning with Dur di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar lebih banyak orang boleh diberkati. Oh iya, jangan lupa tulis responmu di kolom komentar. Tuhan berkati. See you.